Gedung MPR, DPR, dan DPD RI menjadi saksi sejarah perjalanan Republik Indonesia sejak kepemimpinan Presiden Soekarno hingga saat ini. Lalu bagaimana sejarah dari gedung tempat menyampaikan aspirasi masyarakat ini? Mari kita bahas. Pemerintahan Indonesia kala itu belum memiliki gedung tetap. Persidangan dan diskusi dilakukan secara berpindah-pindah tempat, mulai dari Jakarta, Malang, Solo, hingga kota Yogyakarta. Jakarta memiliki histori gedung pemerintahan yang menarik untuk ditelusuri. Siapa sangka, Masjid Jud Mautiya di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat merupakan gedung Majelis Permusyawarat Rakyat Sementara atau MPRS di bawah kepemimpinan Ahan Nasution pada tahun 1966. Kemudian bergantinya fungsi gedung parlemen di Masjid Jud Mautiya menjadi cikal bakal gedung parlemen yang hingga kini berdiri kokoh di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Semula Presiden Soekarno merencanakan proyek pembangunan gedung parlemen pada tahun 1965 sebagai tempat pertemuan politik atau political venues berskala internasional. Saat itu, Presiden Soekarno mencetus untuk menyelenggarakan CONEFO atau Conference of the New Emerging Force yang merupakan wadah dari semua New Emerging Force. Sementara itu, melalui Kepres nomor 48 tahun 1965, Soekarno menugaskan Jenderal Suprayogi sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga saat itu untuk melakukan sayembara proyek raksasa CONEFO. Sayembara pun dimenangkan oleh Suyudi Wirjoatmojo. Ilmu arsitek Suyudi yang ia dapat dari negara-negara Eropa seperti Belanda, Prancis, dan Jerman memberikan pengaruh kuat dalam karya proyek ini. Bukan tanpa kendala, pembangunan gedung parlemen yang membutuhkan waktu hingga 18 tahun ini berada di bawah dua kepemimpinan yaitu Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Ketersediaan bahan bangunan dan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam proyek pembangunan gedung parlemen. Tidak hanya itu, serangan G30 SPKI pun menjadi salah satu kendala pembangunan. Proyek gedung CONEFO sempat terbengkalai dan menggagalkan gagasan Bung Karno untuk membentuk konferensi internasional. Pada Maret 1967, Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Soeharto melirik bangunan mangkrak bekas proyek CONEFO tersebut untuk dimanfaatkan sebagai gedung MPR DPR. Proyek gedung dilanjutkan kembali di bawah tanggung jawab Suyudi, namun pada tahun 1972 ia mengundurkan diri sebelum proyek gedung MPR DPR rampung seluruhnya. Proyek pun dilanjutkan di bawah tanggung jawab Insinyur Sutami. Gedung parlemen yang berusia lebih dari 50 tahun ini masih berdiri kokoh, hingga kini telah berdiri 5 gedung Nusantara. Nusantara 1 bangunan setinggi 23 lantai berisi kantor dan ruang rapat anggota parlemen. Nusantara 2 dan Nusantara 3 berisi ruang rapat komite dan kantor. Nusantara 4 digunakan untuk konferensi dan upacara, serta Nusantara 5 yang memiliki ruang sidang paripurna berkapasitas 500 kursi. Bapak Proklamator Bung Karno pernah berkata, jas merah, jangan lupakan sejarah. Untuk itu, mari kita pelajari sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Demikian penjelasan sejarah dari gedung MPR, DPR, dan DPD RI. Dari Jakarta, Apriansyah di Torosito, Garuda TV.